Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di program pelatihan kejuruan perikanan Balai Latihan Kerja Lembang. Kali ini kita akan belajar tentang pemenihan ikan mas. Baik, mari kita mulai ya. Pertama-tama kita bahas karakteristik ikan mas. Ikan mas menyukai tempat hidup di perairan air tawar dengan suhu 25-30 derajat Celcius yang airnya tidak terlalu dalam dan alirannya tidak terlalu deras seperti di pinggir sungai atau danau. Meskipun tergolong ikan air tawar, ikan mas kadang-kadang ditemukan di perairan payau atau muara sungai yang bersalinitas rendah. Ikan mas tergolong jenis omnivora, yaitu ikan yang dapat memangsa berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun binatang renik, serta termasuk pemakan organisme dasar, yaitu memakan tumbuhan dan binatang yang terdapat di dasar perairan. Secara morfologi, ikan mas memiliki bentuk tubuh agak memanjang dan melipih tegak. Jika kalian perhatikan, mulut ikan mas terletak di ujung tengah dan juga dapat disembulkan atau protaktil, serta terdapat dua pasang sungut berukuran pendek di bagian anterior mulutnya. Hampir seluruh bagian tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik, kecuali beberapa varietas yang memiliki sedikit sisik. Sisik ikan mas berukuran relatif besar dan digolongkan ke dalam sisik tipe lingkaran atau sikloid. Dalam ilmu taksonomi hewan, ikan mas memiliki nama latin spesies yaitu Cyprinus carpio. Sekarang kita bahas mengenai pemenihan ikan mas. Kegiatan pemenihan ikan merupakan kegiatan awal di dalam budidaya perikanan, yaitu suatu usaha untuk menghasilkan benih ikan. Kegiatan pemenihan ikan terdiri dari yang pertama persiapan kolam, yang kedua seleksi induk ikan mas, yang ketiga pemijahan ikan mas, yang keempat penetasan telur. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Kegiatan pertama yaitu persiapan kolam. Pada simulasi kali ini, kita akan menggunakan kolam yang sama untuk proses pemijahan dan penetasan telur. Kolam yang digunakan berupa kolam yang dasar dan dindingnya terbuat dari tembok. Tahapan dalam persiapan kolam. Yang pertama, kolam dibersihkan dan jangan sampai ada kotoran berupa lumut, lumpur, dan benda lain yang mengganggu proses pemijahan induk ikan mas. Yang kedua, pemberian antiseptik pada kolam untuk mencegah penyakit yang dapat menyerang ikan dan telur ikan. Yang ketiga, kolam dikeringkan selama 2-3 hari. Yang keempat, pengisian air kolam dengan ketinggian air rata-rata 75 cm. Yang kelima, pemasangan hapa dan kekaban. Kekaban berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya telur. Umumnya, kekaban dibuat dari induk yang dijepit dengan bambu berukuran panjang 1 meter dan lebar 0,4 meter. Agar semua telur ikan mas tertampung, jumlah kekaban harus disesuaikan dengan jumlah induk ikan betina. Untuk 1 kilo induk ikan betina yang akan dipijahkan diperlukan 5-8 kekaban. Kegiatan kedua yaitu seleksi induk. Keberhasilan pemijahan ikan sangat ditentukan oleh kualitas induk. Secara umum, ciri-ciri calon induk yang memiliki kualitas baik antara lain: yang pertama, sehat, tidak cacat, dan tidak terluka. Yang kedua, umur induk 1,5-3 tahun. Yang ketiga, bentuk tubuh normal atau proporsional. Yang keempat, bentuk ekor normal, cepat terbuka, tinggi dan penggal ekor seimbang. Yang kelima, pola sisik normal dan tersebar beraturan serta berukuran agak besar. Yang keenam, kepala relatif kecil dan boncengnya lancip, terutama pada induk betina, sebab jumlah telur ikan mas yang berkepala kecil biasanya lebih banyak daripada ikan yang berkepala besar. Ciri-ciri induk jantan yang sudah matang gonad antara lain: umur ikan 8 bulan sampai 2 tahun dengan berat rata-rata 1-2 kilo, warna semakin jelas atau terang, gerakan lincah dan gesit, serta mengejar-kejar atau mendekati induk betina. Bila daerah orogenitalnya dipijat, maka akan mengeluarkan sperma yang berwarna putih. Ciri-ciri induk betina yang sudah matang gonad antara lain: umur 1-3 tahun, bagian perut tampak gendut dan menggelambir, apabila diraba, perutnya terasa lembek. Di sekitar lubang orogenitalnya tampak memerah dan apabila diurut akan mengeluarkan telur. Kegiatan ketiga adalah pemijahan ikan. Pemijahan adalah perkawinan antara induk jantan dan betina, baik yang dilakukan secara alami ataupun dengan bantuan rangsangan hormon. Kali ini kita akan membahas pemijahan yang dilakukan dengan bantuan rangsangan hormon yang dapat merangsang gonad baik induk jantan maupun betina sehingga dapat mempercepat proses pemijahan. Pemijahan ikan mas dengan rangsangan hormon bisa menggunakan yang pertama, hormon Novaprim, yaitu hormon komersial yang sudah banyak dijual di pasaran. Yang kedua, menggunakan teknik hipofisasi, yaitu teknik perangsangan pemijahan dengan cara menyuntikkan ekstrak kelenjar hipofisa ke induk yang akan dipijahkan. Kelenjar hipofisa berukuran sebutir kacang hijau dan terletak di otak kecil dengan berat kira-kira 2-3 mg. Cara untuk membuat ekstrak kelenjar hipofisa: yang pertama, siapkan ikan donor, yaitu ikan yang akan diambil kelenjar hipofisanya. Syarat menjadi ikan donor adalah ikan yang sudah dewasa dan matang gonad, serta jangan menggunakan ikan yang baru dipijahkan. Kemudian, potong kepala ikan tepat di bagian belakang tutup insang. Yang kedua, bedah bagian di atas mata sehingga kerangka dan otaknya terlihat.
Yang ketiga, ambil kelenjar hipofisa yang berukuran sebesar kacang hijau menggunakan pinset, kemudian taruh kelenjar hipofisa di atas kertas saring atau tisu dan bersihkan dengan Aquades. Yang keempat, letakkan kelenjar hipofisa ke dalam tabung penggerus, kemudian hancurkan hipofisa, lalu encerkan dengan 1-1,5 cc Aquades. Yang kelima, kocok menggunakan sentrifugal selama 1 menit. Diamkan larutan selama beberapa menit. Kemudian akan terlihat cairan bening yang merupakan ekstrak kelenjar hipofisa. Ambil cairan bening tersebut untuk disuntikkan ke induk ikan mas. Metode penyuntikan yang dilakukan pada ikan mas adalah metode intramuskuler, yaitu penyuntikan pada otot atau daging. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyuntikan induk ikan mas, antara lain alat suntik tajam dan steril, tidak ada rongga udara pada alat suntik. Apabila udara masuk ke dalam otot, akan bereaksi dengan darah, maka akan terjadi pembekuan darah sehingga aliran darah tersumbat. Penyuntikan dilakukan tegak lurus atau miring dengan sudut kemiringan 45 derajat. Tempat penyuntikan sekitar punggung sampai pangkal ekor. Proses pemijahan, induk emas jantan dan induk emas betina yang telah disuntik hormon perangsang dimasukkan ke dalam kolam pemijahan dengan hati-hati yang sebelumnya telah dipasang kakaban. Perbandingan bobot induk ikan jantan dan betina adalah 1:1. Induk ikan mas akan memijah antara 6-7 jam setelah dilakukan penyuntikan. Ciri-ciri ikan yang sedang melakukan pemijahan antara lain akan tercium bau anjir atau amis, serta permukaan air pada kolam pemijahan terlihat berlemak. Ikan mas yang sedang memijah biasanya ditandai dengan aktivitas ikan jantan yang mengejar-ngejar induk betina. Induk betina akan mengeluarkan telur dan induk jantan akan mengeluarkan sperma. Kemudian saling bertemu hingga terjadi pembuahan. Telur secara alami akan melekat dan menempel pada kakaban. Kegiatan keempat adalah penetesan telur. Pada pagi hari atau setelah selesai proses pemijahan, induk ikan mas segera diangkat dari kolam pemijahan dan dipindahkan kembali ke kolam pemeliharaan induk agar telur yang telah dibuahi tidak dimakan oleh induk ikan mas. Kakaban yang sudah dipenuhi telur dibiarkan di dalam kolam selama 2-3 hari. Pada saat penetesan telur, perlu diperhatikan suplai air yang harus tetap terjaga agar kandungan oksigen cukup dan suhu air tetap stabil. Setelah telur-telur dibiarkan selama 2-3 hari, telur-telur mulai menetas menjadi larva ikan mas. Kemudian dipelihara selama 2-3 minggu. Selama pemeliharaan, benih ikan mas diberi pakan tambahan berupa tepung pelet sebanyak 2-3 kali sehari pada pagi dan sore hari. Setelah dipelihara 2-3 minggu, benih ikan mas siap dipanen. Demikian pembelajaran singkat mengenai pembenihan ikan mas. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan dapat dipraktikkan dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.